Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arif dan selamat datang di podcast Kim Info Oreng Tegal Gede, segmen reguler. Nah, halo teman atau sobat Kim, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada episode kali ini, hari ini kita akan ngobrolin yang agak serem-serem dan sedikit horor. Nah, narasumbernya siapa? Yang pasti narasumbernya nggak horor ya. Tapi kita lihat aja, kira-kira siapa narasumbernya. Mari kita sambut dengan meriah, Cak Mawan. Horor. Ini narasumbernya kira-kira horor apa enggak? Horor. Maksudnya salah lah horor. Amarga apa? Pilihannya mung loro. Nek gak lucu, iku biasane iku lek golek-golekane biyen ka lho, video-video maling ka lho. Horor. Nah, obrolan kali ini memang kita akan sedikit banyak mengulik cerita-cerita seramnya Mas Wawan ketika dalam bekerja. Nah, sedikit background, Mas Wawan ini bekerja di konstruksi, ya. Di bagian konstruksi lah. Pasti ya, bukan pasti sih. Banyak cerita. Sudut sipil, Mas. Nah, sudut sipil. Nah, cerita dari sudut sipil. Wah, ini bagus ini. Buat thumbnail ini nanti cerita sudut sipil. Nah, sudut sipil. Banyak cerita, so kalau dari teman-teman itu katanya di tempat baru, tempat baru itu biasanya itu ada sesuatu hal yang sedikit banyak menyeramkan, horor-horor dikit. Boleh diceritakan ini? Boleh ya? Boleh sedikit bercerita ini. Panjenengan kan sebagai pimpinan proyek biasanya itu kan punya tanggung jawab bukan hanya di keselamatan secara fisik ya. Otomatis jasmani mental kan juga nih seperti itulah. Kira-kira apa sih yang biasanya dipersiapkan ketika membuka proyek baru gitu dari Mas Wawan? Apakah mungkin nyiapkan apa sajen-sajen atau apa doa-doa khusus gitu? Nah ini monggo boleh sedikit. Begini Mas. Nah, biasanya ya kita ini kalau buka lahan baru, istilahnya proyek baru gitu ya. Hal yang paling utama kita lakukan dulu itu yaitu kita ini pamit atau izin ke istilahnya penghuni setempat. Itu dengan cara kita ini tasyakuran atau selamatan, Mas. Selamatan. Ya. Itu kalau pertama kali mesti seperti itu. Iya, ya tergantung tergantung keyakinan. Cuman kita. Tapi kalau Mas Wawan sendiri yakin apa enggak ini? Wah, Mas sangat yakin. Waduh, berarti percaya ya. Hal seperti itu percaya ya. Percaya nggak percaya kita harus percaya, Mas. Oh, percaya nggak percaya harus percaya. Harus percaya. Karena ya gimana ya? Kejadian-kejadian yang tak duga itu mesti ada. Betul. Di setiap proyek itu mesti ada. Entah itu apa dalam bentuk gangguan dari makhluk halus kita yang makhluk halus. Nggak bisa dibilang seperti itu. Wanita makhluk halus bukan Mas? Kalau wanita itu makhluk lembut. Bukan halus ya. Makhluk lembut ya. Oke, siap. Halus. Kalau yang di belakang itu suka berhalusinasi. Halusinasi kalau itu. Siap. Biasanya gini Mas, kita ini setiap membuka lahan mempersiapkan istilahnya ya beberapa hal. Itu kita ngundang kiai, terus kita bikin acara selamatan. Tujuannya itu satu untuk keselamatan kita dan juga para pekerja. Kita sih sebenarnya sebagian orang nggak percaya dengan hal seperti itu. Betul. Cuman saya pribadi menganut istilahnya menganut aliran dulu, orang-orang dulu. Jadi kita harus percaya dengan hal seperti itu. Soalnya kan juga banyak sih Mas, banyak sih kejadian-kejadian yang aneh atau bisa dibilang mistis lah. Betul. Nah sedikit bercerita ya. Sedikit bercerita. Pernah sih waktu itu kita ini ngerjakan di Gor Pasuruan. Nah waktu itu kan biasanya kita kalau malam Jumat manis. Nah, kalau orang Jawa Timur malam Jumat Legi. Itu kita memang sengaja nggak lembur, Mas. Jadi kita bekerja ambil break gitu, istirahat rehat. Ya kebetulan kan
biasanya waktu senggang itu dimanfaatkan untuk pekerja itu kadang mengusir kejenuhan dengan cara ada yang main dom, terus ada yang main reming untuk mengusir kepenatan. Nah waktu itu Mas, enak-enaknya kita main kartu itulah. Nah tiba-tiba salah satu pekerja itu bilang ke saya, Mas itu kok ada orang lewat, apakah pintu depan nggak ditutup? Katanya gerbang depan nggak ditutup. Betul. Karena itu kan wilayah terbatas, tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu seperti pekerja, mungkin juga bagian-bagian dari kontraktor itu, tim itu yang bisa masuk. Nah waktu itu Mas sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam kita asik-asik bercanda sambil main kartu, tiba-tiba ada orang lewat. Dia lewat. Cuman dia lewat berapa orang itu? Cowok, cewek? Nah, yang lewat itu satu orang. Yang lewat satu orang. Cuman dia itu berpakaian serba putih. Oh gitu. Ya. Dia itu lewat sambil noleh ke kita. Nah, betul. Waktu itu kita nggak seperti kena hipnotis. Tangan sama kaki ini nggak bisa bergerak. Cuman kita pandangan kita fokuskan ke orang tersebut. Betul. Semakin kita amati ada yang nggak masuk akal. Jadi dia jalan itu dari tanah terus naik pas hilang di atas pagar. Berarti kayak melayang gitu. Nah, habis itu kita sadar. Setelah orang itu nggak ada sesuatu nggak ada, kita baru tersadar. Nah, setelah itu ingat, kalau ini malam Jumat manis. Nah, akhirnya kita bubar, terus kita coba istirahat lah. Betul. Tapi pada waktu kita istirahat Mas, di bedeng. Nah kalau orang proyek itu biasanya kan tidurnya di bedeng. Kalau saya kan balik ke mes. Nah betul. Katanya di bedeng itu di atap itu seperti ada yang ngelempari gitu. Soalnya kan atapnya seng biasanya. Nah rata-rata kan kalau bedeng itu terbuat dari seng. Betul. Jadi bunyinya keras. Setelah bunyi lemparan itu enggak ada, tiba-tiba seperti dinding. Nah, dindingnya terbuat dari triplek, multiplek. Itu kan ada orang jalan sambil nunduk gitu. Nah, setelah itu orang-orang ada yang keluar, dicari. Betul. Sudah dicari, dicek keluar, tidak ada sama sekali, tidak ada apa-apa. Akhirnya daripada orang yang mikir daripada terjadi hal-hal nggak diinginkan sudah diem. Terus mereka nyoba istirahat sudah. Siap. Memang seperti itulah. Tapi biasanya gangguan-gangguan seperti itu lebih banyak suaranya atau mungkin diperlihatkan atau seperti apa? Kalau pengalamannya Mas Wan. Kalau pengalaman saya itu biasanya gangguan itu dalam bentuk gini Mas. Seperti suara. Seperti suara guk gitu. Bukan ya? Kalau guk itu yang belakang itu. Jadi suara macam-macam ada. Kadang-kadang ada orang bicara. Bicara gimana? Sayang gitu. Kalau sayang itu biasanya penghuni warung-warung gitu. Gitu biasanya. Terus ada juga yang seperti orang gremeng. Kalau bahasanya orang gremeng itu suara gremeng gitu Mas. Suara daham. Di samping itu juga gangguan dalam bentuk seperti alat kita taruh sini tiba-tiba pindah ke sana. Jadi pindah sendiri. Entah ada yang ngisi, tapi sering kejadian seperti itu. Bahkan ada pernah yang pernah bertengkar gara-gara meteran. Nah meteran itu pertama dipakai terus ditaruh, tiba-tiba nggak ada. Akhirnya tukang ini kesel nuduh temennya. Temennya yang nggak merasa dia akhirnya marah juga. Akhirnya timbul percekcokan. Seperti itu saya tengahi, saya tanyakan masalahnya apa. Nah mereka cerita seperti itu. Ya sudah, mungkin dari yang punya tempat ini, wilayah ini mungkin nggak suka dengan adanya proyek atau itu. Pekerjaan terganggu dan merasa terusik gitu. Soalnya kan ada orang baru gitu, ini merasa bahwa itu tempatnya, terus ada pekerjaan di situ, ada kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau sejauh dari pengalamannya Mas Wawan sendiri, pernah nggak sampai ada yang kerasukan gitu? Sering juga. Biasanya karena apa itu kalau kerasukan itu? Apa ngambil barang? Biasanya kan gitu nggak? Cerita-cerita yang ada di luar sana itu entah itu ngambil
batu nggak dikembalikan atau mungkin ngambil apa gitu, keris kecil atau apa itu apa? Biasanya itu terjadi karena gini Mas. Nah, kita itu lalai. Oke, lalai. Lalai dari kalau di pekerjaan itu lalai. Nah, lalai kenapa? Biasanya kan kita sebagai tamu itu mestinya kan izin. Kita permisi. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan hal seperti itu. Kalau orang muslim ya bismillah. Assalamualaikum gitu, salam seperti itu. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kalau orang nggak terlalu percaya, sudah yang penting dikerjakan, mulai sekarang dikerjakan. Padahal kalau kita lihat ya namanya kita tamu seharusnya kan betul. Ya, contoh Mas Arif yang punya rumah. Terus saya bertamu ke rumah Mas Arif itu tanpa permisi, tiba-tiba nyelonong masuk. Nah, di rumah Mas Arif kita berbuat seenaknya. Sepertinya itu kan perasaan Mas Arif seperti apa? Kan mesti kan marah. Betul. Nah, biasanya karena nggak izin aja itu, lupa lalai itu tadi. Juga karena apa ya, kita itu kadang-kadang nggak sengaja menyingkirkan atau merusak properti yang ada di situ. Padahal itu biasanya ya itu tempatnya dia bersemayam di situ. Kadang-kadang kita kan nggak tahu. Ada suatu contoh, kadang-kadang ada namanya kita asik ngeratakan tanah ya. Betul. Nah, asik ngeratakan tanah itu ada salah satu batu. Kita batu itu kena dorong pakai entah itu eksa atau bulldozer lah, itu kita nggak tahu. Padahal itu tempatnya dia. Ada juga sih yang gini Mas. Dulu pernah saya ngerjakan di Jogja. Di Jogja itu tempatnya di Sleman. Nah, Sleman itu pernah memang ada batu. Di sana batu itu pas lokasi kena pedestrian itu jalan. Nah, pada waktu itu mungkin batu itu nggak terlalu besar, mungkin lah hanya seukuran meja ini ya. Itu digali pakai eksa. Pakai eksa. Ya, terus dipindah. Dipindah jauh dari lokasi. Balik lagi. Tiba-tiba besok pagi batu lah di tempatnya lagi. Ya, itu kalau cerita-cerita di Solo itu banyak juga seperti itu. Solo, Jogja tadi kalau cerita. Ya kebetulan kan memang Jogja itu kan daerah masih kental lah dengan apa namanya, daerah mistis lah. Ya tempat kuno lah istilahnya seperti itu. Nah, itu tadi kita cerita tentang ada cerita tentang gangguan-gangguan, jenis gangguan, ada yang suara, ada yang penampakan itu tadi seperti yang putih itu tadi berjalan, lalu gangguan-gangguannya seperti kerasukan dan sebagainya. Nah, kalau di film-film itu kan ada setan yang sampai membunuh, sampai yang apa gitu. Lah, kalau sepengalamannya Mas Wawan sendiri, pernah nggak ada yang sampai yang dilukai atau apa gitu? Atau mungkin karena justru gara-gara takut aja gitu, terus akhirnya dia jatuh melukai diri sendiri. Kalau dari Mas Wawan sendiri? Kalau dari saya sendiri sih pernah juga sih Mas. Pernah juga? Iya. Jadi para tukang itu biasanya kan ada yang kerja di atas, ada yang di bawah. Pada waktu itu Mas, di atas itu nggak ada orang sama sekali. Semua fokus saya alihkan ke bawah. Kenapa? Biar yang bawah itu cepat selesai. Jadi yang di atas kosong sih, nggak ada orang. Jadi semuanya pindah ke bawah. Nah, pada waktu tiba-tiba ya ada, kalau orang tukang itu pakai sipatan Mas. Nah, sipatan itu nggak tahu awalnya dari mana, tiba-tiba harus jatuh dari atas. Padahal sebelumnya itu katanya tukang sudah dibawa turun semua. Peralatannya sudah dibawa turun semua, sudah pakai di bawah. Lah, itu entah kenapa kok ada yang di atas. Ya itu jatuh pas kenai kepalanya tukang. Ya ini tempatnya sini wis. Waktu itu sini robek, itu jahitan 17. Tapi bukan karena kelalaian apa gitu. Kemungkinan bukan. Kalau kelalaian saya rasa enggak. Soalnya tukangnya itu kalau pindah, otomatis semua peralatan langsung dibawa. Yang entah kebetulan atau memang apa namanya gangguan ya, yang jelas mungkin sepertinya gangguan. Soalnya kalau kebetulan ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, ini sangat luar biasa sekali ya, ceritanya agak sedikit ya nambah perbendaraan kita.
cerita tentang cerita horor dan seram. Lah ini satu dari saya Pak Mawan. Kebetulan ini saya dapat cerita itu sekitar 1 minggu yang lalu, masih fresh sekali. Nah, ada seorang kepala sekolah di daerah Mumbul sana itu pernah cerita bahwasanya dia punya teman. Nah, tahun 80-an, bayangin aja ya, tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, itu tahun belum lahir. Belum lahir saya. Nah, tahun 80-an itu. Mungkin yang di belakang itu, belakangnya kamera itu. Oh, yang super senior. Iya. Nah, tahun 80-an itu, beliaunya tuh ngojek. Iya. Ngojek mangkalnya itu di Geladak Kembar. Geladak Kembar. Sini gitu. Oh, iya. Geladak Kembar. Nah, traumanya beliaunya nunggu mulai dari pagi sampai malam, jam 11 malam itu baru dapat penumpang. Nah, ketika dapat penumpang itu angkot lin kuning itu berhenti, lalu keluarlah seorang wanita perempuan. Nah, Mbak Kunti. Wah, bukan. Jadi masih ini, masih normal lah, dengan pakaian normal ya tahun 80-an. Nah, si wanita tersebut mendekati pangkalan ojek di Geladak Kembar itu. Nah, di situ kan ada banyak ojek. Tapi ketika ditawari itu, enggak Pak, langsung mendekati beliau. Sebut saja si B. Nah, si B ini didatangi. Pak, saya mau ke arah Lengkong. Arah Mumbulsari, arah Lengkong. Oh iya, Pak. Oke. Enggak di ini berapa namanya, biayanya berapa? Wis, seperti biasanya aja, Mbak, gitu. Biasanya ke Lengkong itu berapa? Tahun segitu, oke. Nah, diajak ke sana, tumpangin ya. Seret. Sampai di pertigaan Lengkong itu ngisi bensin waktu itu. Mampir ke rumahnya ngisi bensin. Sambil ngelihat itu. Sambil ngisi, kelihatan ini kalau katanya orang kan napak tanah apa enggak gitu. Iya. Nah, napak tanah. Uangnya diambil, dimasukkan ke laci. Ambil tanah, masukkan ke laci. Nah, terus oke, sudah selesai lah. Terus melanjutkan perjalanan ke arah Kawangrejo. Karena memang beliaunya itu mau dimintai tolong antar di daerah Karanganyar. Nah, sampai di Kawangrejo, di sana kan ada beringin besar itu. Yeah. Terus dekat situ ada makam itu. Nah, sampai mendekati situ ada angin bus besar. Nah, mbaknya yang tadi sepanjang perjalanan itu ini meluk. Setelah angin besar itu kok enggak ada. Hilang. Kok enggak meluk gitu. Setelah ditilik belakang, hilang. Mbaknya itu hilang. Ya bayangin aja. Kita yang tahun segini itu kadang-kadang lewat Mumbulsari arah Kawangrejo kan lampu memang sudah ada, tapi kan kadang masuk mati apa gitu. Itu gelapnya seperti itu. Saya bayangin tahun 80-an. Mungkin kalau listriknya tahun 80-an itu Mas. Mungkin kalau seperti makam-makam dianggap tempat sakral kalau dulu. Tempat angker. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang tahun ini ya, zaman sekarang ini justru tempat-tempat angker itu malah dicari sama pasangan muda-mudi. Buat mesum. Kalau dulu takut, kalau sekarang malah dicari, Mas. Wis repot iki. Lek biasanya nek tambah bengi ngene iki omongane tambah mesum ngene iki wis ditutup ae. Wis ditutup iku mau cerita sereme wis ngono wae. Iki medeni iki. Iki horornya bukan ke horor hantu lagi tapi horor mesum kayaknya. Wis ngono wae rek. Aja lali subscribe, like, terus komen di bawah kalau kalian suka dengan konten-konten horor seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.